Selamat malam, shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Seberapa saudara yang siap memuji Tuhan boleh malam hari ini angkat tangan saudara. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Dalam malam hari ini kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama kata Tuhan. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin, saudara. Boleh saya undang semua bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan
bersyukur Tuhan malam hari ini. Oleh anugerah-Mu kasih-Mu kami boleh ada ya Tuhan. Tegala malam hari ini Tuhan, kami memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Tegala hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, bahkan seluruh kami umat-Mu, hamba-Hamba-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Tuhan di tempat ini seperti di surga, di bumi seperti di surga. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Dia Allah yang dahsyat, katakan amin saudara. Boleh sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
kuduskan aku seluruhnya, pada roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Selain di Bapak Ibu Saudara katakan, Mulia Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, ada roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia pujian dan kuasa. Yesus baginya mulia, ku angkat tanganku, kau puja, ku cinta, ku sambutlah Yesus yang ada di sini semua. Tinggikan Yesus, beri Dia pujian dan kuasa. Yesus Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami,
terus cinta Engkau semakin dalam lagi ya di dalam Yesus, di dalam
kita menyembah, dan waktu hati kita berteriak menghampiri tahta Allah, saya mulai merasakan bahwa Tuhan sedang tanya sama kita. Tuhan tanya sama kita, seperti kisahnya Kain dan Habel. Tuhan tanya Kain, di mana Habel? Kain jawab, emang aku penjaga adikku. Aku nggak tahu dia di mana. Saat kita doa pujian penyembahan di tempat ini, kita sedang menjagai biar lebih banyak orang yang masuk dalam karya keselamatan Kristus. Waktu kita doa di tempat ini ruang tahta Allah. Di mana Dia sendiri menyatakan dirinya atas kita. Dan kalau malam ini engkau teringat saudara-saudara, engkau teringat orang-orang yang kau kenal, bawa dia ke hadapan Tuhan sekarang. Bawa dia ke hadapan Tuhan. Bawa namanya ke hadapan Tuhan sekarang. Karena Tuhan mau lihat mereka dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan terjaga, mereka dalam keadaan utuh. Randa bakasinda bakarianda basantara dadama bakarianda ubaharianda hasirianda lamahurianda lamahurianda oraka marianda limandona talabakasi ridanda lamahurianda lamahurianda Ya kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami dipilih untuk ada di tempat ini. Dan Kau bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan kami melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang kami dapat pikirkan dan doakan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu di tengah-tengah kami. Biar Engkau bebas berkarya Roh Kudus atas kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau menyambut dan menerima kebenaran hari ini. Dan biarlah setiap kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan untuk menjadi pelaksana firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap
di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh kita dipilih Tuhan untuk ada di malam hari ini. Dan tidak ada yang pernah sia-sia, karena Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki tujuan atas kehidupan kita masing-masing. Dan Dia ingin setiap kita mengenapi rencananya dengan sempurna. Dan tidak habis-habisnya kasih Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya mendapatkan kesan untuk menyampaikan true worship, penyembah sejati. Kita akan melihat perjalanan bagaimana menjadi seorang penyembah yang sejati dari Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Sudah? Oke, di depan sudah ada. 2, 3, iya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. 4, Bapak Ibu Saudara, ya. Maka bergoyanglah atas kambingku disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sama-sama. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. 7, Bapak Ibu Saudara, ya. Ia menunjukkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sama-sama, 2, 3, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, ini aku, utuslah aku. Katakan, mari kita katakan, ini aku, utuslah aku. Atau ini aku, utuslah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penglihatan yang didapat oleh Nabi Yesaya, menggambarkan tentang penyembahan di bait Allah. Tapi kalau dikasih tema penyembahan sejati, berarti ada penyembahan palsu. Kita harus mengerti, jangan sampai kita terjebak masuk kepada penyembahan palsu. Karena yang palsu tidak bernilai, yang palsu gak bermanfaat. Sebab itu kita harus mengenali yang palsu. Saya mau kasih tahu ciri-ciri yang palsu. Penyembahan yang palsu hanya rutinitas dan ibadah yang kosong, hatinya jauh dari Tuhan. Formalitas, ikutin tata cara, tapi hanya sekedar basa-basi. Bapak Ibu Saudara tahulah kalau ada orang yang menjanjikan
dan janjinya itu hanya sekedar basa-basi. Walaupun terdengar manis di mulutnya, tapi entah bagaimana hati kita mengenalinya, bahwa dia hanya lip service aja, nggak sungguh-sungguh mau mengerjakannya, nggak sungguh-sungguh mau mewujudkannya. Kita dapat mengerti Bapak Ibu. Jadi hanya formalitas, basa-basi, penyembahan yang palsu, tidak lagi terpesona akan kebesaran Tuhan. Yang berikutnya, tidak ada perubahan dalam hidup. Jadi kalau kita terjebak dalam penyembahan yang palsu, gak ada perubahan dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, sifat dan karakter kita akan tetap sama. Pemberontak, penentang, bahkan pembuat kejahatan. Sebab itu kita harus mengenali penyembah yang sejati. Bagaimana caranya kita mengenali penyembahan yang sejati? Hari ini kita akan belajar dari gambaran yang kuat yang ditampilkan dari ayat-ayat yang kita baca barusan. Yang pertama, di ayat yang pertama, Yesaya 6 di ayat yang pertama. Di situ dikasih gambaran ciri penyembah yang sejati. Yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yang pertama, ciri penyembahan yang sejati, mengenal siapa yang disembah. Yesaya matanya melihat Tuhan. Ada kesadaran yang kuat akan realita Tuhan dalam dirinya. Dan Tuhan yang sedang duduk di atas tahta. Siapa yang biasanya kalau kita dengar duduk di atas tahta? Raja. Berarti ada pemerintahannya. Dan pusat Alkitab menggambarkan Allah itu sebagai raja. Jadi penyembah yang sejati berawal dari pernyataan diri Allah kepada kita. Sebab itu mata kita terbuka. Kita tidak bisa menyembah tanpa ada objeknya. Yang ngerti katakan amin. Kita gak bisa menyembah. Sebab itu harus ada Allah yang menyatakan dirinya. Jadi bukan tentang apa yang sedang kita rasakan, tapi apa yang sedang kita lihat dengan mata hati kita. Apa yang kita lihat, atau lebih tepatnya siapa yang kita lihat. Haruslah yang kita lihat raja yang duduk di atas tahta, memerintah. Amin. Kalau kita lihat dia sebagai raja yang duduk memerintah, damailah hati kita, tenanglah jiwa kita, bersyukurlah kita, karena semua kendali, semua kuasa ada padanya. Sebab itu yang pertama, mengenal siapa yang disembah. Di ayat ini juga menggambarkan tentang pengalaman perjumpaan dengan Allah yang membawa kepada pengenalan akan pribadinya, yang berujung kepada relasi. Akhirnya Yesaya semakin kuat dalam hubungan. Hubungannya bukan hubungan sambil lalu. Hubungannya bukan hubungan yang dangkal, tapi hubungannya adalah hubungan ikat janji. Allah yang kita sembah
nggak main dengan hubungan yang dangkal, nggak main di hubungan yang untung rugi transaksional. Dia nggak main dengan hubungan yang sambil lalu. Dia akan bekerja dan mewujudkan cita-citanya di dalam pribadi-pribadi yang mau ikat janji dalam hubungan dengan dia. Baru di situ relasinya semakin kuat, semakin kokoh. Sebab itu setiap kali ada pertemuan seperti ini, harapkan dan rindukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga pengenalan kita akan dia terus bertumbuh. Semakin kuat, semakin kokoh. Yang berujung pada relasi kita semakin dekat, semakin karib dengan dia. Ciri dari penyembahan yang sejati. Saya mencatat dari apa yang saya pelajari, pengalaman bersama Tuhan itu selalu dan selalu mengubahkan kehidupan seseorang. Di call center di gereja yang Sawangan, ada orang-orang yang datang minta didoakan. Saya baca, dia bangkrut karena COVID-19. Tapi sebelum dia minta didoakan untuk perekonomiannya, dia mohon cerita sebentar ya by WA. 7 tahun yang lalu dia meninggalkan kepercayaannya, yaitu kepada menikah, dan dia meninggalkan kepercayaannya. Akhirnya dia jadi Muslim. Selama itu jalannya baik-baik saja, berkatnya baik-baik saja, dan dia nggak pernah beribadah lagi karena dia nggak mau ribut dengan pasangannya, dan dia bilang, aku ikut kamu aja. Tapi karena dia bangkrut, dia bingung mau berdoa cara Muslim, dia nggak bisa. Akhirnya dia posting kaset-kaset rohani. Waktu dia ke apa itu? Terus kali. Oke. Waktu dia putar kaset-kaset rohani, istrinya tegur dia. Lalu dia bilang, oh ya maaf kata dia. Ya udah, istrinya bilang, kamu mau balik lagi? Oh enggak, aku ikut kamu aja. Udah, kita jangan ribut. Tapi ajarin aku cara kamu berdoa, sebab aku nggak bisa cara kamu berdoa. Waktu suaminya ngomong gitu, yang udah meninggalkan iman Kristennya, istrinya terdiam. Tiba-tiba istrinya nangis. Kenapa istrinya nangis? Karena istrinya sering dengar kalau malam ada doa Bapa kami yang terngiang-ngiang di telinga istrinya. Lalu beberapa kali Tuhan Yesus datang mengunjungi orang ini. Bapak Ibu Saudara, dia nangis. Bukannya mau menentang, tapi dia bilang, bawa aku kepada imanmu yang kamu tinggalkan. Saudara bisa bayangkan, orang Kristen itu murtad dan enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi hatinya lagi susah ingat Tuhan. Ternyata di balik itu Tuhan sedang bekerja. Istrinya ngalamin perjumpaan yang menuntun dalam pengenalan, pada akhirnya memiliki hubungan, ikat janji. Akhirnya dia yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah kita hebat. Allah kita hebat. Sampai detik ini dia masih keren banget cara-caranya. Kalau penghakimannya kita, sulit kita untuk mengiyakan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Sebab itu, mari kita lebih sungguh-sungguh untuk mengenal pribadinya,
mengenal siapa yang kita sembah. Karena semua pengalaman membuat pengenalan kita semakin kuat. Dan penyembahan sejati itu membawa kita mengenal kepada pribadinya. Sehingga mudah untuk terus dekat, terus terhubung dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri dari penyembahan yang sejati di ayat yang ketiga, Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, ini para serafim yang berseru. Sebuah pengakuan akan kekudusan Allah. Diulang-ulang, bukan pengulangan yang kosong. Karena hati penyembah penuh kekaguman. Dan orang-orang situ bilang gini, tunjukkan Yesus yang kamu beritakan itu sama kami. Tunjukkan bahwa Yesus itu ada. Ini dia bilang gini, oh Tuhan, ini bukan aku yang ditantang, tapi Engkau sendiri yang ditantang. Sekarang Engkau sendiri yang diminta untuk ada di sini. Aku udah cukup mewakili Engkau. Akhirnya Nick memberanikan diri, dia berdoa untuk kesembuhan wanita ini. Waktu dia selesai berdoa, yang terjadi adalah wanita ini bertekad mengerjakannya. Padahal Nick sendiri mendoakannya, ya melepaskan doa aja gitu. Tapi perempuan yang udah 24 tahun ini berusaha kuat untuk berdiri. Karena dia mendengar, dia mau sembuh. Jadi dia berdiri, dipapah, diangkat. Tapi kakinya masih lemah. Tapi dia nggak mau jatuh, dia mau terus berdiri. Akhirnya dia minta didoakan lagi. Nick mendoakan lagi. Tiba-tiba kakinya kuat. Tiba-tiba perempuan ini melangkah. Tiba-tiba perempuan ini jalan. Semua orang kaget di situ. Yang mendoakan juga kaget. Tahu kan, Nick Vujicic nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Selama ini dia doa, tumbuh tangan nggak? Nggak tumbuh. Kaki tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Dia tetap dalam keadaan seperti itu. Tapi perempuan ini tiba-tiba bangkit, tiba-tiba sembuh. Nicknya kaget, orang lain kaget, tapi itu belum seberapa. Nick bilang, mau cerita yang sesungguhnya, bukan itu, bukan yang lumpuh jalan, bukan. Siapa perempuan itu? Perempuan itu selama 40 tahun terakhir sudah ribuan anak umur belasan tahun dijual, dijadiin budak seks. Jadi perempuan itu adalah germo, dan dia, orang-orang miskin itu jual anaknya untuk hidup. Dia yang beliin, dia yang salurin ke tempat-tempat prostitusi. Bapak Ibu Saudara, yuk kenal Tuhan kita yuk. Orang-orang itu nggak kaget ketika orang lumpuh ini berdiri dan berjalan. Yang mereka kaget, orang berdosa kayak gini nggak layak diampuni. Mereka semua bilang, sekarang mati aja loh. Dan dia kaget, Tuhan yang disembah mau menyembuhkan orang kayak gini. Bapak Ibu
Ibu Saudara, penyembahan yang sejati mengenal siapa yang disembah. Penyembahan yang sejati selalu membuat hati kita kagum sama Tuhan. Saudara kagum sama Tuhan? Luar biasa. Saya juga nggak habis pikir. 3 ciri dari penyembah yang sejati: merespon pernyataan Allah. Yesaya 6 ayat 5 dikatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi yang ketiga, penyembahan yang sejati cirinya merespon pernyataan Allah. Ketika Allah menyatakan dirinya, nggak ada air. Ketika Allah menyatakan dirinya, penyembahan yang sejati selalu Bapak Ibu, merespon pernyataan Allah. Karena ketika Tuhan menyatakan dirinya, kita akan dibawa kepada kesadaran siapa Dia, yaitu Allah yang kudus. Tapi di balik itu juga akan menyingkapkan siapa kita. Yesaya ngerti siapa Dia, seorang yang najis bibir, yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga. Jadi dia mengerti siapa Dia. Ketika dia memahami siapa dia harus meresponinya. Apa yang harus dia perbuat? Dia harus mengalami perubahan dalam hatinya. Hatinya harus berubah. Dia harus mengakui dosanya. Dia nggak bisa diam aja. Dia harus disucikan. Dia harus dikuduskan. Saat orang berjumpa dengan Allah yang kudus, ia secara spontan, dia harus secara spontan menyadari keberadaannya, menyadari dosa-dosanya, dan kondisi dirinya yang gak layak di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau kita datang ke hadapan Tuhan, kita diminta untuk periksa hati kita dulu kan, sehingga bukan dengan hati yang merasa gak apa-apa, udah biasa gitu. Tapi dengan hati yang hancur datang masuk ke hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat, beresin. Minta hati kita diubahkan. Kadang-kadang kita gak merasakan kehadiran Tuhan, kita gak bisa lihat, kita gak bisa dengar kehadiran Tuhan. Karena kita udah terlalu kokoh, terlalu kuat maksudnya. Diri sendiri merasa aman. Tapi kalau kita masuk disertai dengan hati yang hancur, mau membereskan diri, sama seperti di ayat ke-6 dan ayat ke-7, ada serafim itu menyentuh mulut Yesaya dan berkata, aku telah menyentuh bibirmu supaya nggak najis lagi. Karena Allah tidak akan membiarkan kita tetap najis. Dia ingin kita dibersihkan. Dia ingin kita
Enggak dengan keangkuhan, enggak dengan sombong datang ke hadapan Tuhan. Dia ingin kita dibersihkan. Karena penyembahan tanpa pembasuhan dan pengampunan dosa, tanpa penyucian, itu penyembahan atau persembahan yang kotor buat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk selalu dibersihkan. Katakan amin. Jadi kita harus merespon pernyataan Tuhan. Merespon pernyataan Tuhan. Salah satunya beresin diri kita. Jangan ada kemarahan, jangan ada kebencian. Kalau ada hubungan yang lagi nggak bagus juga, di perjanjian baru dibilang, tinggalkan semua persembahanmu, datang kepada orang itu, berdamai, akui, beresin. Baru datang lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi rindukan untuk selalu dibersihkan, bukan sekedar menjalani ibadah, nyanyi-nyanyi, pujian, doa, selesai. Enggak, kita harus memberikan respon. Bapak Ibu Saudara, yang sering kita lakukan sekarang ketika kita membaca Alkitab, itu pembelajaran pasif namanya. Sebab itu sedikit sekali kegunaannya kalau kita nggak melakukan. Dia seperti buah mata uang harusnya. Waktu kita menerima pembelajaran pasif, harus ditindaklanjuti dengan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu praktek. Katakan amin. Waktu kita praktekkan firman Tuhan, waktu Tuhan menyingkapkan kepada kita, berilah maka kamu akan diberi. Wah, saudara dapat tuntunan, beri gitu. Waktu kita praktek, kita sedang aktif dalam pembelajaran kita. Seperti itu. Jadi terus memiliki kerinduan, bukan hanya sekedar beribadah kepada Tuhan. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat dan yang terakhir adalah Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Perhatikan, setelah disucikan hatinya, Yesaya telinganya terbuka dan dia mendengar suara Tuhan. Saudara, penting sekali meresponi pernyataan Tuhan supaya kita kemudian bisa mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan memberikan arahan. Suara Tuhan menunjukkan tujuan. Ini penting. Tanpa kita mendengar suara Tuhan, kita gak ngerti tujuan. Kita bisa tersesat. Sebab itu ketika Yesaya dibersihkan hatinya, Tuhan membuat dia mendengar supaya dia meresponi panggilannya. Penyembahan yang sejati menghasilkan tanggapan positif selalu terhadap panggilan Allah. Kalau dari awal dia udah dipanggil, belum diberesin dulu, pasti dia nolak. Karena dia gak berani pasti. Tapi karena Tuhan berinisiatif membersihkan, menyucikan, dan mengampuni segala dosa dan pelanggarannya, sebab itu dia menanggapi secara aktif panggilan Allah. Sehingga seorang penyembah sejati, dia taat dan dia bersedia untuk diutus. Yang penting katakan amin. Orang yang menyembah tidak pasif. Orang yang menyembah akan aktif. Aktif untuk diutus kemana saja Tuhan kehendaki untuk melakukan
kehendak Allah. Karena penyembahan kita selalu melibatkan tindakan. Amin. Penyembahan kita selalu melibatkan tindakan. Ada ibu-ibu kesaksian. Ibu-ibu kesaksiannya begini. Udah 9 tahun, setiap kali anaknya berangkat ke Jakarta bawa kendaraan, hati dia cemas. Karena gak ada surat-suratnya, gak juga bayar pajak. Tapi dia dengar firman tentang persiapan. Telinganya mendengar dan harus disertai dengan tindakan untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya, yaitu bayar pajak kendaraan bermotor. Sudah berapa tahun? 9 tahun. Itu biayanya lumayan. Kerjakan apa enggak ya? Lakukan apa enggak ya? Tiba-tiba tetangganya bilang gini, lagi ada pemutihan, cepat bayar. Dari yang harusnya sekian jadi hanya setahun kalau nggak salah, pas tahun itu aja. Dia langsung dia bertindak, langsung lakukan, karena harus dibereskan PR-nya. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kadang-kadang ketaatan kita akan perkara-perkara yang benar suka setengah-setengah, masih ada yang nanggung. Mungkin karena situasi, kondisi, kita juga menganggap nggak ada ancaman apa-apa. Kita juga bilang, iya biasa, semua orang juga begitu. Kenapa mesti tertib-tertib amat, gitu kan? Tapi kalau kita terbuka telinga kita dan kita mengerti ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, saudara kerjakan. Karena seorang penyembah selalu menghasilkan ketaatan. Ketaatannya melibatkan tindakan. Harus bertindak, harus tanggap secara aktif akan panggilan Tuhan. Tuhan melatih kita loh saudara, nggak langsung yang besar-besar untuk taat. Dia melatih kita untuk melakukan perkara-perkara yang kecil dulu, perkara-perkara yang sepertinya ya begini aja masa mesti dikerjain. Hei, kalau itu dikasih sama kita, dikaruniakan sama kita, lakukan, kerjakan, berikan yang terbaik. Dan setiap kali selesai mengerjakannya, jangan lupa laporan. Tuhan, hari ini aku udah ngerjain yang Tuhan suruh, ini semua. Terima kasih ya. Bagus kan? Suka gitu nggak, Bapak Ibu Saudara? Suka ya? Kalau lebih keren lagi, tepuk pundaknya. Panggil namamu sendiri, Victor. Kamu udah hebat, udah menyelesaikan semua yang Tuhan minta. Iya, harus bangga tuh. Amin. Karena suara dunia selalu berbeda. Suara dunia bilang, ngapain ngerjain itu? Nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya, nggak ada yang menghargai, nggak ada juga yang melihat. Hidup kita mencari perkenanan siapa? Halo? Bapak Ibu, hidup kita mencari perkenanan siapa? Hidup kita mencari perkenanan Tuhan. Nanti sebentar lagi kita harus menghadap dan memberi pertanggungjawaban semuanya. Apa yang sudah dipercayakan kepada kita, kita udah lakukan nggak? Kita udah kerjakan nggak? Kalau seorang penyembah, harusnya PR-nya udah diselesaikan semua. PR sudah diselesaikan semua. Penyembah yang sejati menghasilkan tanggapan aktif terhadap panggilan Allah. Penyembah yang sejati menghasilkan ketaatan dan bersedia diutus. Penyembah yang sejati selalu melibatkan tindakan dalam ketaatannya. Nah,
Dari 4 ciri penyembahan ini saya akan akhiri. Melihat Tuhan sebagaimana adanya, Dia yang duduk di atas tahta. Hati kita harus kagum, penuh cinta, penuh hormat, penuh bangga, dan Dia yang layak disembah. Sadar akan kenajisan kita, harus hancur hati, minta pengampunan, alami pemulihan, alami pengampunan, karena anugerah Tuhan luar biasa. Anugerah Tuhan dahsyat. Terakhir, merespon dengan ketaatan, siap dipakai Tuhan, siap mengerjakan, siap diutus pelaksana firman Tuhan yang hebat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya selesai. Saya akan tinggalkan sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, imam musik. Berapa sering ketika kita menyembah, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, hati kita bisa merasakan Sang Raja hadir di dalam penyembahan kita. Bukan formalitas, bukan tradisi, bukan kebiasaan waktu kita menyembah Dia, tapi dengan rasa lapar akan jamahan Tuhan, rindu akan suaranya, dan ada kesediaan untuk menjadi pelaksana kehendak-Nya. Di hadirat Tuhan, sehingga mudah bagi kita untuk mengungkapkan pujian pengagungan kepada Tuhan dari hati kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kembali diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Kenyatakan Engkau Tuhan hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Kenyatakan Engkau Tuhan hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas.
senyap ya. Baik, Pak Gem cuma tambahan satu. 23 September kemarin itu cukup tua bagi bangsa Israel karena umurnya 57, 86, ya kan? Katakan 57, 86. Nanti besok minggu Pak Gembala akan uraikan lebih lagi. 5 itu bicara anugerah, 7 itu sempurna, 8 itu new beginning, dan 6 itu manusia yang disebut P5. Jadi hurufnya itu seperti paku. Jadi kesimpulannya, siapa yang terpaku di atas kayu salib. Dan percayalah saudara, secara profetik Israel rohani, saudara saya hari-hari ini sedang mengalami ini, anugerah yang sempurna dari Tuhan, di mana kita sedang berada di musim yang baru karena pengorbanan Kristus. Tepuk tangan. Amin. Puji Tuhan ya. Karena itu hari-hari ini kita terus memperkatakan kebenaran. Amin. Memperkatakan firman Tuhan, supaya apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Jadi percayalah di tahun yang baru ini saudara saya akan mengalami, kalau kita memperkatakan. P itu mulut, P itu firman. Jadi hari-hari ini Tuhan minta supaya kita memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan. Ada amin? Makanya kemarin Pak Gembala katakan di rumah doa kan, menyambut Tuhan dengan iman, bukan dengan kecemasan. Amin. Jadi menyambut Tuhan dengan iman, bukan dengan kecemasan. Ya, jadi jangan fokus di penanggalan, tapi fokus apakah Anda sudah siap menyambut kedatangannya. Setuju? Yang paling penting ya, kita sambut itu dengan iman. Karena itu hubungan dengan khotbah tadi, hari-hari ini Tuhan minta supaya apa? Kita menyembah Tuhan yang benar. Katakan amin. Suasana mana bagus. Ini kok beda dengan bulan-bulan setiap bulan. Tapi memang tuntunan hari ini pengajaran. Masa selalu yang tapi harus peka. Kita banyak di bawah Tuhan hari ini, seorang guru dari Sawangan menyampaikan pengajaran. Saya percaya saudara harus belajar peka. Arah Tuhan tuntun bulan ini BTW banyak pengajaran. Kadang-kadang dasarnya yaitu nabi yang bicara apa, penginjil bicara apa, dituntut apa. Kita harus peka. Tapi yang pasti kenalilah Tuhan. Yang paling penting itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bawa persembahan kami yang terbaik, kami berikan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi katakan amin. Pujian. Kunyatakan Engkau Tuhan hidupku, Tuhan yang setia menjawab dan dibuatkanku. Kunyatakan Engkau Tuhan hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Sempurnakan malam doa pujian penyembahan ini dengan berkat-Mu. Kasih karunia damai sejahtera